Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kali ini kita akan membahas teori klasik. Nilai sewa tanah ditentukan oleh jaraknya terhadap pusat kota atau pasar. Letak geografis suatu lahan terhadap pusat kota atau pasar sangat menentukan nilai ekonomis dan pola penggunanya. Region Fontaine. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh John Fontaine pada tahun 1982. Teori ini mengambisikan bahwa nilai sewa lahan pertanian ditentukan oleh jarak terhadap pusat kota atau pasar. Menurutnya, harga lahan yang akan semakin menurun seiringnya dengan meningkatnya jarak lahan dari pusat ke kota akan mahal, dan itu mengakibatkannya mahalnya tanah. Asumsi dalam teori von Sunen: 1. Ada satu pasar pusat atau kota yang menjadi tempat menjual semua hasil panen. 2. Tanah di sekeliling pasar homogen atau kualitasnya sama. 3. Petani ingin memaksimalkan keuntungan. 4. Transportasi dilakukan lewat darat dan biaya angkut meningkat seiring jarak. 5. Tidak ada gangguan eksternal seperti gunung, sungai, atau teknologi tinggi. Menurut von Sunen, nilai sewa tanah tergantung pada jarak dari pasar dan biaya transportasi. Petani akan memilih tanaman atau produk yang memberi keuntungan tertinggi setelah dikurangi biaya sewa dan transportasi. Selanjutnya, kami pakai contoh perkotaan modern. Daerah pusat kota yang digunakan untuk bisnis dan perumahan mewah, sementara lahan di pinggir kota digunakan untuk pertanian dan industri. Munculnya pola penggunaan lahan konsentris atau lingkaran-lingkaran dari kota. Biaya transportasi mempengaruhi keputusan ekonomi petani dalam memilih jenis tanaman atau kegiatan, mendorong urbanisasi dan pengembangan wilayah perkotaan. Lahan di pinggiran kota digunakan untuk produksi biaya rendah atau berpotensi ekspor. Jadi, kita simpulkan kesimpulannya ini, lokasi lahan terhadap pusat kota dapat menentukan jenis penggunaan lahan dan nilai sewa tanah. Teori ini menciptakan model zonasi konsentris atau lingkaran-lingkaran yang menggambarkan pola penempatan lahan dari pusat ke kota ke pinggiran berdasarkan biaya transportasi, jenis produk, dan efisiensi ekonomi. Jadi begitu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.